lagi di ibadah online Youth for Christ pada sore hari ini. Gak apa-apa kita ketemu secara online, tapi aku yakin kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita berdoa lagi supaya minggu depan ataupun secepatnya kita bisa cepat-cepat kembali berkumpul untuk ibadah secara offline. Yuk, aku mau ajak kita semua untuk memasuki hadirat Tuhan. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami sembah Engkau.
Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Kak Victor berharap dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat selalu. Ya, tadi kita sudah diberkati oleh pujian dan penyembahan, dan sekarang kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Ya, di sini Kak Victor mau menyampaikan sebuah firman Tuhan yang simple, yang berjudul Mengasihi Tuhan dan Sesama. Mari kita buka Alkitab kita di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, udah 2 minggu kita belajar tentang dikenal Tuhan gitu, tentang dikenal Tuhan. Di ibadah umum kita sudah belajar tentang kejahatan-kejahatan di mata Tuhan yang mungkin masih sering kita lakukan, dan minggu kemarin kita sudah belajar menikmati dikenal oleh Tuhan bersama dengan Pastor Yonatan. Dan di sini Kak Victor mau menyampaikan sesuatu yang bisa dibilang simple tapi bermakna gitu bagi kita, dan juga menjadi dasar bagi kehidupan kita. Kita sudah belajar sama-sama kalau di Matius 7 ayat 23 ada sebuah frasa, "Aku tidak mengenal engkau." Kita sendiri juga sudah belajar kalau kata mengenal dalam frasa itu berarti bisa dikatakan menikmati. Dan kenapa Tuhan itu bisa tidak menikmati hidup kita? Dan kenapa Tuhan itu menikmati hidup kita? Dari sini kita bakal belajar bagaimana cara supaya hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Dan ini selalu bicara tentang motivasi atau dasarnya. Kalau teman-teman bisa melakukan hal ini dengan baik, maka teman-teman akan dengan mudah melakukan semua kehendak Tuhan, dan Tuhan akan menikmati hidup kita. Poin yang pertama yang kita mau sampaikan adalah mengasihi Tuhan. Kita buka kembali Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Hal pertama yang harus kita miliki supaya hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ini bisa dibilang apa ya? Selalu berbicara tentang motivasi. Motivasi kita datang ke gereja, motivasi kita beribadah, motivasi kita berdoa, motivasi kita pelayanan. Dan ini selalu berkaitan dengan mengasihi Tuhan. Apa sih motivasi teman-teman beribadah? Beribadah online gini. Kalau beribadah online gini kan susah kan ya? Udah kadang sinyal kuota mahal, wifi bermasalah, jaringan juga sering bermasalah. Kadang ibadah online kan cuma di YouTube kan ya, itu kan kita bisa skip kan ya, bisa di skip 10 detik ke depan, atau kalau misalnya kita lupa tinggal dimundurin lagi, kita bisa ulang. Apa sih enaknya ibadah online? Kalau misalnya dibandingin ibadah online dengan onsite atau ibadah offline, kita pasti lebih setuju kalau lebih enak ibadah onsite gitu, karena kita bisa benar-benar menikmati hadirat Tuhan gitu. Tapi Kak Victor percaya hadirat Tuhan itu tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Tapi kita merasa kalau ibadah online itu ya enak. Ibadah streaming aja nih yang biasanya kita lakuin di ibadah umum itu meskipun itu streaming ya, yang notabene-nya live gitu, itu aja sudah, kalau misalnya Kak Victor ikutin feel-nya beda dengan ikut ibadah langsung gitu. Tapi apa motivasi kalian beribadah? Hanya sekedar kewajiban, atau kalian ingin diberkati? Atau motivasi yang paling benar karena kita mengasihi Tuhan? Gak salah kalau teman-teman ingin diberkati. Semua orang ingin banget diberkati, dan diberkati itu bukanlah sesuatu yang salah di mata Tuhan. Tapi jangan sampai
keinginan kita untuk diberkati itu menjadi motivasi terbesar kita untuk datang beribadah. Motivasi yang benar itu adalah karena kita mengasihi Tuhan. Sama halnya seperti pelayanan. Di sini mungkin teman-teman ada yang sudah terjadwal di pelayanan tapi harus terganggu karena adanya pandemi PPKM yang berkelanjutan, sehingga teman-teman yang sudah terjadwal di jadwal pelayanan harus bersabar untuk tidak pelayanan dulu untuk sementara waktu karena ibadah online gitu. Pandemi ini sudah mereda, levelnya sudah turun lah, level 2 ke level 2 dan ibadah sudah onsite seperti biasa. Apa motivasi teman-teman untuk melayani Tuhan? Banyak loh orang yang melayani Tuhan itu motivasinya bukan karena dia mengasihi Tuhan. Banyak orang yang melayani Tuhan itu hanya karena tanggung jawab. Aku dijadwal nih sama Kanatan nih di jadwal pelayanan. Ya sudah, karena aku dijadwal aku harus pelayanan. Itu namanya, iya sih emang kita harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita, tapi bukan berarti tugas itu atau tanggung jawab yang kita itu hanya jadi alasan utama kita melayani Tuhan. Atau mungkin ada yang melayani Tuhan karena supaya ingin dilihat gitu, supaya kalian kak misalnya ke Kak Nathan, kak aku pengen pelayanan, mau main musik dong, aku ingin singer dong, aku ingin BL dong. Dan kalian melakukan motivasi itu karena kalian pengen dilihat orang gitu, ingin terlihat ingin terlihat keren gitu di hadapan jemaat, dilihat keren di hadapan teman-teman yang lain gitu. Dan itu salah satu motivasi yang salah. Ada juga yang pelayanan karena ingin dipuji. Ini biasanya yang paling sering ada pelayan mimbar. Misalnya teman-teman ingin melayani di musik, main musik, misalnya main keyboard jago gitu, terus kalian ingin dipuji, itu si A main keyboardnya bagus ya, iya bagus gitu. Itu kan bikin si pemain musik itu seneng kan. Apakah hanya karena itu motivasi kalian melayani, ingin dipuji, atau mungkin karena kalian ingin dapat motivasi kalian menganggap pelayanan itu seperti kerja gitu, ingin mendapatkan cuan, mendapatkan uang, mendapatkan PK, gampangnya lah, dari pelayanan kalian. Apakah seperti itu? Layanilah Tuhan karena kalian mengasihi Tuhan. Kita jadikanlah pelayanan itu sebagai rasa syukur kita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena itu kita melayani Tuhan. Makanya itu teman-teman, kita harus punya motivasi yang benar gitu. Dan motivasi kita harus karena kita mengasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kasihnya Tuhan. Teman-teman ingat ya, Tuhan itu bisa melihat ke dalam hati gitu. Teman-teman pelayanan itu Tuhan bisa tahu motivasinya kalian. Dan Tuhan itu bisa sakit hati kalau misalnya tahu, emang Tuhan tahu ya. Tuhan itu aku yakin Tuhan sakit hati kalau dia tahu motivasi kalian melayani itu bukan karena mengasihi dia, namun karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dapat PK. Aku yakin Tuhan itu sedih melihat ternyata motivasi kalian itu hanya karena kalian ingin diberkati, bukan karena kalian mengasihi Tuhan. Makanya itu teman-teman, kasihilah Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah salah satu cara supaya hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan, dan cara supaya kita bisa dikenal oleh Tuhan. Lalu poin yang kedua adalah mengasihi manusia. Kita baca ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hal kedua yang harus kita miliki supaya hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama itu pasti berbuat baik. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu karena dia mengasihi sesama. Ada
orang yang berbuat baik hanya karena dia ingin masuk surga. Ada banyak. Ada juga orang yang berbuat baik hanya supaya bisa direkam terus di-share supaya dia terlihat baik gitu di depan orang-orang gitu. Dan itu terjadi karena pada dasarnya manusia itu egois, teman-teman. Manusia itu egois. Manusia itu cenderung egois. Ini contoh nih. Misalnya kalian punya HP nih, HP saya kan Xiaomi yang murah gitu. Misalnya teman-teman punya HP iPhone lah yang mahal, iPhone berapa gitu, saya kurang tahu iPhone. Tapi misalnya iPhone yang terbaru yang paling mahal. Terus teman-teman punya uang nih 2 juta, 2,5 juta lah, 2,5 juta lah. Terus teman-teman lihat ada orang yang ya misalnya ada orang pengemis lah yang buat jangankan buat beli masker, orang pengemis yang buat makan aja udah susah. Ditambah lagi sekarang kan ada PPKM ya, ada jam malam ya. Mereka udah luntang-lantung di mana-mana yang jangankan buat beli masker, mereka buat beli makan aja udah susah gitu. Kan ada orang-orang seperti itu di luar sana. Dan apakah kalian mau memberikan sedikit aja? Biasanya kan kalau uang 2,5 juta kan ya, biasanya kan bentuknya lembaran 100 ribuan kan ya. Di 100 ribuan 25 lembar lah. Kalian mau gak ngasih selembar itu ke orang-orang? Ke orang seperti itu, seperti mereka. Itu selembar, itu mungkin bagi kalian 100 ribu itu mungkin ada buat beberapa orang ya 100 ribu itu hal yang kecil. Tapi menurut saya itu mahal, itu besar itu. 100 ribu itu angka yang sudah besar bagi saya. Tapi bagi mereka angka 100 ribu itu sudah seperti uang yang sangat banyak. Karena mereka itu benar-benar membutuhkan yang namanya uang gitu. Teman-teman mau nggak? Kalau misalnya teman-teman yang hatinya memang mengasihi mereka ya gampang. Mungkin ngasihnya malah sejuta. Langsung dikasih ke orang-orang seperti itu. Tapi biasanya ya orang lemah cenderung maaf bu saya nggak punya uang udah sana gitu, malah ngusir kan, kasihan. Dan itu kenapa? Karena kita emang manusia itu cenderung egois. Kalau punya bahkan ada satu istilah di ini punya, kalau misalnya punyamu ya punyaku, tapi punyaku ya punyaku sendiri. Kalau kata Giant dari Doraemon ke Sunio gitu, barangmu ya barangku, tapi barangku ya punya aku sendiri. Gitu kan. Kadang orang-orang seperti itu. Kalau misalnya ada orang misalnya ketemu orang, kamu harus berbagi dengan orang lain, misalnya bagi gitu. Tapi kan dikit ya nggak mau, ini kan punya aku sendiri. Kadang orang seperti itu kan, mereka cenderung egois gitu. Dan egoisnya bukan nggak cuma tentang uang aja, tapi tentang waktu juga bisa. Teman-teman ingat kisah tentang orang Samaria yang baik hati kan? Jadi kalau misalnya teman-teman lupa, itu kan ceritanya tentang ada seseorang yang dirampok lah. Kalau misalnya zaman sekarang sebenarnya dibegal lah, udah dibegal, dipukulin sampai sekarat gitu. Terus ada imam kelewat kan ya, kan itu orang sekarat kan ya. Orang sekarat biasanya buat bangun aja udah susah, jadi kayak dia cuma tiduran di tengah jalan gitu, mengharapkan adanya bantuan gitu. Terus ada imam lewat gitu, imam itu cuma lewat aja tanpa menolong. Terus ada orang Lewi, dia cuma lihat terus oh yaudah begitu. Ini membuktikan kalau orang itu ada 2 kemungkinan ya. Pertama, mereka nggak mau ikut campur, karena biasanya gini, kalau misalnya ada kasus kejahatan, misalnya orang kecelakaan, orang dirampok, mesti orang cenderung nggak mau nolong karena nggak mau terseret urusannya hal tersebut. Misalnya ada orang kecelakaan deh, kita turun, pasti kalau misalnya ada polisi datang, kita dicurigai, kita langsung dijadikan saksi kan, karena kita menolong. Dan karena nggak mau berurusan dengan hal tersebut ya mereka nggak mau bantuin. Dan alasan kedua karena mereka emang nggak mau aja, egois gitu, merasa karena aku kan
ini kan diriku, aku nggak mau ikut-ikutan dengan mereka. Lagi kalau aku nolongin, aku bakal kena masalah, udah harus nolongin lagi, susah lagi. Makanya tapi walaupun gitu ada di luar sana orang-orang baik gitu yang mau menolong mereka tanpa peduli resiko gitu. Seperti orang Samaria yang menolong orang yang dijamret itu, yang orang yang dibegal itu. Orang Samaria itu nolongin ke sana, nolongin pemuda itu, orang itu. Nah, teman-teman ingin jadi seperti apa? Seorang Samaria yang baik hati atau orang yang gak peduli dengan orang lain? Orang yang mengasihi sesamanya itu pasti berbuat baik. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu karena dia mengasihi sesama. Tapi kita itu diibaratkan seperti sebuah film. Nah, kalau misalnya kita bisa kesal dengan tokoh antagonis yang selalu berbuat jahat, Tuhan pasti juga tidak menikmati hidup kita kan. Coba ke teman-teman lihat yang tokoh-tokoh antagonis itu, apakah teman-teman menikmati sifat dan laku mereka? Enggak kan? Yang itu malah kita kesel, emosi, marah gitu, sampai ngata-ngatain. Mungkin ada yang ngata-ngatain, ini kenapa kamu harus jadi pelakor sih, kenapa enggak, padahal si ini udah bagus sama si ini gitu. Kan ada yang seperti itu kalau misalnya sudah terhanyut, sudah terbawa cerita gitu. Dan sama, apakah Tuhan menikmati hidup kita yang tidak benar? Nah, apakah kadang salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan itu adalah dengan kita mengasihi sesama. Karena Tuhan itu kan mengasihi jiwa-jiwa. Dan jika kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Dan tentu saja arahnya dan saja itu bakal ke arah kita yang mengasihi sesama. Makanya itu teman-teman, kasihlah sesama supaya hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Dan juga dan juga ingat ya teman-teman, hidup kita itu membawa nama baik Tuhan. Hidup kita ini bukan cuma membawa nama baik diri kita sendiri aja, tapi hidup kita juga membawa nama baik Tuhan kita. Dan kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang nggak benar gitu, misalnya kita berbuat jahat lah, Tuhan kita pasti bakal kena imbasnya juga. Tuhan kita yang mungkin Tuhan kita itu pasti bakal kena imbasnya juga dan sikap kita yang tidak benar itu. Dan juga mengasihi sesama, perbuatan baik kita itu juga bisa membawa mereka, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bisa menjadi lebih mengenal Tuhan kita, dan membuat mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan, untuk percaya Yesus dan diselamatkan. Makanya itu teman-teman, hal-hal yang harus kita miliki supaya hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan, supaya kita bisa dikenal oleh Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, dan yang kedua adalah mengasihi manusia. Terima kasih teman-teman. See you next week. Ya, siapa yang diberkati sama firman Tuhan sore hari ini? Saya percaya setiap kebenaran firman yang sudah didaburkan boleh memberi satu revelation yang baru bagi kita semua anak-anak muda Youth for Christ. Saya sedikit mengutip apa yang Kak Victor sudah sampaikan tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama begini. Kita tidak pernah bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau kita tidak mau mengasihi manusia yang kelihatan. Yang kelihatan aja kamu gak bisa kasihi, gimana kamu mengasihi Tuhan? Ya, gimana kamu bisa hidup dinikmati oleh Tuhan kalau kamu gak bisa dinikmati oleh sesamamu? Ya, dinikmati dalam arti kamu jadi berkat, berbuat baik sama sesamamu. Ya, jadi hari ini kita dapat pelajaran yang sangat penting tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Yang terutama memang kita harus mengasihi Tuhan. Tetapi kita gak bisa mengasihi Tuhan, gak bisa dikatakan sebagai orang yang mengasihi Tuhan hanya karena kita rajin ke gereja, berdoa, baca Alkitab, tapi kita gak berbuat baik ke sesama, tidak mengasihi sesama. Ya, kita gak bisa disebut mengasihi Tuhan kalau kita gak mengasihi sesama. Jadi belajar sesuatu yang penting hari ini, diberkati sama firman Tuhan, amin. Gak ada yang lain, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang sudah tuntun kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan indahnya bersama dengan Engkau Tuhan. Sekalipun kami beribadah masih secara online, tapi tidak mengurangi kesungguhan kami dan kerinduan kami untuk
terus mengasihi Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk pengajaran firman Tuhan yang boleh mengajar setiap kami, untuk kami mengasihi Engkau dan kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas Kak Victor yang sudah Kau pakai hari ini dengan sangat luar biasa. Tuhan terus berkati dan urapi lebih lagi. Tuhan terus pakai, berkati Tuhan dalam studi perkuliahannya saat ini Tuhan yang sedang dijalankan. Beri hikmat-Mu, beri pengurapan-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga atas setiap anak-anak muda-Mu yang sudah mendengar setiap firman yang sudah ditaburkan. Biar firman ini tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami. Setiap benih itu Tuhan masuk tertanam kuat di dalam tanah hati kami yang subur, dan akan bertumbuh serta berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat untuk berdoa buat bangsa ini. Tuhan, Kau mengasihi Indonesia. Oleh sebab itu kami dengan kerendahan ke hati kami mau mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk Jawa Tengah, Tuhan juga memberkati Jawa Tengah. Juga secara khusus buat kota di mana kami berada saat ini Tuhan, kota Pemalang. Tuhan, Kau memberkati kota ini. Biar damai sejahtera ini Tuhan, damai sejahtera atas kota ini juga menjadi tanggung jawab atas setiap kami orang-orang percaya yang ada di kota ini. Damai sejahtera dari kota ini adalah tanggung jawab kami untuk berdoa dan mendoakannya dan mengusahakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar gereja-gereja Tuhan boleh bersatu, bergandeng tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa buat penuaian jiwa Tuhan, berkati setiap generasi muda di Youth for Christ secara khusus, beri keberanian, beri semangat, hati yang melimpah dengan kasih Tuhan, yang kaki yang rela untuk berjalan di dalam pemberitaan Injil, tangan yang mau mengasihi jiwa-jiwa. Aku berdoa Tuhan, Kau pakai setiap anak-anak Youth for Christ untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, menyelamatkan jiwa-jiwa yang perlu terselamatkan. Lewat apa yang bisa mereka lakukan Tuhan, pakai mereka. Berkat Tuhan atas setiap kami mengangkat tangan kami untuk kami terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita. Tuhan memberkati kehidupanmu. Aku berdoa Tuhan memberkati keluargamu. Aku berdoa Tuhan memberkati sekolahmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kehidupanmu seluruhnya. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia. Cita-citamu, masa depanmu dan harapanmu, jika kau taruh di dalam Tuhan, akan dibuat Tuhan berhasil. Aku berdoa, terima dan berkat ini bagikan bagi sekelilingmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, terus ikuti setiap perkembangan terbaru dari pengumuman ibadah kita di sosial media, baik itu di grup WhatsApp maupun di Instagram kita ya, supaya kita tahu apakah Sabtu depan sudah bisa ibadah onsite atau belum. Dan terus berdoa, jangan malas. Walaupun sekarang belum ada lagi Menara Doa Remaja, tetapi saya terus menghimbau kalian bangun hubungan pribadi sendiri sama Tuhan di rumah-rumah ya. God bless you. Tuhan Yesus berkati kita semua.